semua pihak bersepakat bahwa Indonesia maupun Taiwan saling membutuhkan. Kedua belah pihak juga bersepakat bahwa hubungan Indonesia dan Taiwan tidak boleh terganggu. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman di channel ini, channelnya Novan JK. Bagi teman-teman yang saat ini mau pulang ke Indonesia, tentunya yang melewati Bandara Juanda Surabaya, entah itu dari Hong Kong, kemudian dari Malaysia, Singapura, Brunei, Arab Saudi, sampai saat ini itu jika membawa surat PCR dari luar negeri, itu bisa langsung pulang ke rumah ataupun dijemput oleh keluarga. Tentunya nanti di Bandara Juanda itu cuman di tes swab lagi. Nah, habis itu kita bisa pulang ataupun dijemput keluarga. Tetapi bagi yang mau mendaftar email itu setelah swab itu bisa langsung daftar email ya. Itu jangan lupa. Jangan sampai nanti ketika sampai di rumah itu HP-nya malah tidak bisa digunakan untuk masang SIM card-nya, ataupun malah cuma bisa buat VPN aja. Dan tentunya jika sudah sampai di rumah terblokir, mau daftar emailnya itu di bea cukai terdekat, itu sudah tidak ada pembebasan biaya yang 500 US dollar. Jadi tetap bayar berapapun harga HP kalian. Walaupun harga HP kalian itu cuma 1,5 juta, tetap bayar pajak ya teman-teman. Jadi jangan lupakan itu, daftarkan email HP teman-teman semua itu di bandara kedatangan ya. Misalkan di Juanda ya, di Juanda, di Jakarta ya, di Jakarta. Untuk yang di Jakarta sendiri ini masih karantina juga. Dan bagaimana kelanjutan dari disuruhnya pulang teman kita yang karantina itu jam 1 malam itu ya? Apakah itu emang oknumnya atau emang seperti itu aturannya ya? Jadi memang kenyataannya seperti itu. Banyak juga teman-teman kita yang di karantina itu di Wisma terutama itu, sekiranya hasil tes PCR keluar negatif itu kamar diketok pintu jam berapapun juga. Jam 2 ya, jam 2, jam 3, jam 3, jam 11 juga jam 11 ya. Dan diharuskan juga waktu itu juga itu kosongkan kamarnya. Dengan alasan ada teman-teman yang baru datang mau karantina di situ. Dan disayangkan juga bagi petugas ataupun orang-orang yang memberitahu tentang hasil tes PCR ataupun yang menyuruh keluar teman-teman kita itu mengharap-harapkan imbalan ya teman-teman. Seperti kejadian teman kita malam-malam diketuk pintu, habis itu disuruh keluar, habis itu menunggu mengharapkan imbalan. Nah, akhirnya diberi uang sekitar 16 ribuan dan baru keluar. Kalau ini benar seperti ini sangat disayangkan sekali. Kenapa seperti itu? Kalau seperti ini caranya itu sangat terpukul ya. Karena TKI itu tidak semuanya duitnya banyak ya. Udah kerja keras tapi sampai di negaranya sendiri kok malah seperti itu ya. Kalau seperti ini berarti TKI itu bukan tamu VVIP lagi. Jadi kejadiannya masih seperti yang dulu-dulu lagi. Dan semoga aja tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Dan ada kabar juga dari penempatan TKI ke Taiwan ya. Kemarin BP2MI itu melakukan PES karena sudah melakukan pertemuan lagi kepada TETO membahas tentang penempatan TKI ke Taiwan. Nah, itu hasilnya seperti apa? Dan apa aja yang dibahas? Tentunya sangat diharap-harapkan sekali bagi CTKI yang mau ke Taiwan karena sudah lama menunggu prosesnya dan juga ada yang sudah ngutang ke bank buat proses pemberangkatan ke Taiwan tetapi tidak ada kelanjutannya. Dan dalam pembahasan ini kemarin itu tidak juga disinggung tentang masalah pemberangkatan atau pembukaan ke Korea ya teman-teman. Dan tentunya bagi teman-teman yang mau ke Korea ataupun yang sedang proses ke Korea untuk sampai saat ini itu masih bingung sekali karena untuk ke Korea itu dibatasi oleh waktu ya teman-teman. Misalkan untuk kelulusan tes bahasa sendiri itu cuma berlaku selama 2 tahun sertifikatnya ya. Misalkan sertifikat kelulusan sudah 2 tahun tidak ada panggilan, tentunya akan mengulangi lagi. Dan perjuangan untuk ke Korea itu sangat berat sekali ya, proses-prosesnya dan juga sangat lama. Kemudian bagi yang sudah sending, kemudian yang prelim sudah menunggu pemberangkatan. Nah, ini juga lebih bingung lagi, apalagi yang sudah turun visanya tinggal berangkat, akhirnya tidak berangkat-berangkat, cuman menunggu visanya. Nah, tentunya visanya juga ada masa berlakunya. Padahal negara lain ada yang sudah bisa memberangkatkan ke Korea seperti Vietnam ataupun Myanmar. Kemarin sudah bisa terbang ke sana. Karena pihak Korea menganggap Indonesia itu masih banyak kasus COVID-nya, jadi tidak berani menerima TKI dari Indonesia. Lanjut lagi untuk pembahasan yang TETO tadi ya.
Nah, untuk yang TETO apa aja yang dibahas, kapan pembukaan Taiwan itu dibuka pastinya, nah tentunya itu yang ditunggu-tunggu ya. Poin-poin dari hasil pertemuan rapat bilateral BP2MI dengan Kepala Perwakilan TETO di Jakarta. Nah kemarin Bapak BP2MI itu dalam jumpa persnya itu mengatakan bahwa untuk penempatan TETO ataupun pihak Taiwan itu melihat juga kondisi COVID ataupun kasus virus corona di Indonesia ya. Karena menganggap kasus COVID di Indonesia itu masih tinggi, sehingga pihak Taiwan sampai saat ini belum bisa membuka penempatan ataupun pemberangkatan ke Taiwan. Sehingga pihak Taiwan belum bisa membuka penempatan ataupun menerima TKI dari Indonesia. Dan hasil simpulan mereka, Indonesia masih dinilai cukup tinggi warga negara yang terpapar COVID-19. Walaupun pihak Taiwan sendiri sekarang sedang kekurangan tenaga kerja ya. Karena TKI sekarang ini yang banyak yang pulang, sehingga di sana banyak yang kekurangan pekerja. Yang aslinya pihak Taiwan itu sebenarnya juga kebingungan mau ngambil dari negara mana. Pembahasan yang selanjutnya yaitu TETO ataupun pihak Taiwan itu meminta setidaknya 30-50 laboratorium untuk tes COVID yang benar-benar valid. Nah, jadi ini materinya masih sama seperti yang kemarin pembahasannya ya. Kemudian yang selanjutnya pembahasan yaitu tentang zero cost ataupun gratis sama sekali bagi TKI ya ataupun CTKI yang mau kerja ke Taiwan. Jadi tidak ada potong-potongan gaji sama sekali ya, dan semua biaya itu nanti pihak user ataupun majikan Taiwan yang membayar mulai dari proses awal sampai akhir. Jadi kita sebagai TKI tidak perlu membayar uang apa-apa ataupun tidak ada potongan gaji selama 6 bulan ataupun 9 bulan, itu sudah tidak ada lagi. Itu yang dibahas. Dan hasilnya bagaimana? Apakah pihak TETO ataupun pihak Taiwan menyetujui hal itu? Nah, untuk pihak Taiwan ataupun TETO sendiri itu cuman baru memahami kondisinya seperti itu, tapi tidak bisa memutuskan apakah ya setuju ataupun tidak ya. Jadi ini keputusannya belum pasti ya teman-teman. Jadi pertemuan kemarin ini yang di live kan langsung itu masih sama seperti yang sebelumnya bulan 1 Februari kemarin ya. Jadi intinya dari rapat kemarin itu bahwa pihak BP2MI dan TETO selalu melakukan negosiasi ya dari keluhan-keluhan dari calon CTKI yang masuk ke BP2MI. Dan untuk hasilnya sendiri masih belum bisa maksimal ataupun masih sama aja. Belum ada kepastian kapan dibuka, terus zero cost-nya bagaimana, itu juga tidak ada ataupun belum ada kemajuan sama sekali, tetapi masih dalam negosiasi. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada yang mau berbagi pengalaman ataupun bertanya, silahkan komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.